Hari ini kita mau melanjutkan dari Matius pasal 16. Dan hari ini kita akan menghandle ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ayat berapa? 21 sampai ayat yang ke-28. Mari kita buka Alkitab sama-sama. Kita baca dulu seluruh ayatnya. Baru nanti setelah itu kita akan berdoa dan mempersekutukan firman ini. Matius pasal 16. Ayat 21 sampai 28, semua sudah di situ? Oke, kalau sudah mari baca bersama-sama. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kitab-kitab Injil yang ditulis bagi kami untuk mempersaksikan Kristus. Supaya kami mengenal Allah kami secara tepat ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Khususnya untuk ayat 21 sampai 28 dari pasal 16 ini, kami merasa Tuhan, ayat ini sangat luar biasa, sangat berharga bagi kami Tuhan. Bapak, kami berdoa, biarlah ketika kami mempersekutukan firman ini, apapun pesan yang ingin Engkau sampaikan, bisa tersalur pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, berikan kami terang yang besar Tuhan. Berikan kami terang yang besar dari firman-Mu Tuhan, yang murni ini Tuhan. Sehingga Tuhan, terang-Mu bisa membunuh seluruh yang negatif dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah makanan bagi kami. Firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa biar ketika firman-Mu diberitakan, firman-Mu dipersekutukan, ada penyaluran dari Allah Tritunggal yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja di antara kami, menyalurkan Allah Tritunggal kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan kepada setiap orang yang mendengar rekaman khotbah ini. Kami berdoa, biarlah setiap hati terbuka untuk menerima penyaluran-Mu Tuhan. Kami membuka setiap hati kami secara mendalam di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menerima penyaluran semaksimal mungkin. Kami boleh menyerap penyaluran hayat itu semaksimal yang bisa kami dapatkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan yang banyak bagi kami Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau menyerap banyak. Kami mau mencerna banyak. Kami mau makan yang banyak. Kami mau minum yang banyak. Kami mau menghirup Engkau yang banyak Tuhan. Sehingga pada hari ini juga semua yang negatif dari hidup kami tersingkir dan hayat Allah bertambah dalam hidup kami. Kami menyerahkan persekutuan firman ini dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa
dan kami mengucap syukur. Dan semua yang siap bersekutu dalam firman, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Judulnya apa hari ini, saudara? Menempuh jalan salib menuju kemuliaan. Coba semua baca bersama-sama. Menempuh jalan salib menuju kemuliaan. Ada beberapa prinsip kebenaran yang akan kita persekutukan pada hari ini. Saudara boleh catat yang pertama, setelah wahyu tentang Kristus dan gereja disingkapkan, wahyu tentang penyaliban dan kebangkitan Kristus pun disingkapkan. Bahan khotbahnya sudah di-share di grup, tapi kita tidak akan terlalu terikat pada bahan itu. Biarkan Tuhan bicara apa yang Dia mau bicarakan pada hari ini kepada kita. Jadi setelah wahyu tentang Kristus dan gereja disingkapkan, wahyu tentang penyaliban dan kebangkitan Kristus pun disingkapkan. Ayat 21 kita baca, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perhatiin frase sejak waktu itu. Sejak kapan? Sejak Dia mewahyukan tentang Kristus dan gereja, sejak waktu itu Dia mulai menyatakan kepada murid-muridnya, Dia mulai mewahyukan kepada murid-muridnya tentang salib, pembunuhan, dan kebangkitan. Kalau saudara memperhatikan sepanjang kita membahas kitab Matius, baru di pasal ini dan ayat ini, Tuhan mulai mewahyukan tentang salib dan kebangkitan. Sebelum-sebelumnya, Dia nggak pernah bicara tentang penderitaan. Dia nggak pernah bicara tentang salib. Dia nggak pernah bicara tentang kebangkitan. Tapi sejak waktu itu, maka Tuhan mewahyukan tentang penyaliban dan kebangkitan. Kalau dikatakan sejak waktu itu, maka ini baru permulaan. Karena beberapa kali Tuhan mengulangi pewahyuan tentang penyaliban dan kebangkitan sejak waktu itu. Ya saudara, jadi saudara, setelah Tuhan menyingkapkan wahyu tentang Kristus dan gereja, baru Dia menyingkapkan wahyu tentang salib, pembunuhan, dan kebangkitan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setelah kita melihat Kristus dan gereja, maka kita harus bersiap menempuh jalan salib. Terima kasih untuk 1-2 amin. Setelah kita melihat Kristus dan gereja, maka kita harus siap untuk menempuh jalan salib. Ya saudara, kenapa seperti itu? Karena ketika orang telah melihat wahyu tentang Kristus dan gereja, dia akan terpanggil untuk menikmati Kristus dan membangun gereja. Dan jalan satu-satunya untuk menikmati Kristus secara limpah dan menjadi pembangun gereja, menjadi bahan untuk pembangun gereja. Dengan kata lain, kita dikristuskan, maka jalan satu-satunya adalah ini. Kita menempuh jalan salib. Saya tahu ini tidak banyak dikhotbahkan di gereja-gereja, itu sebabnya jarang kita yang memahami tentang bagaimana menempuh jalan salib, saudara-saudara. Tapi hari ini saya harap Tuhan akan mewahyukan kepada kita semua jalan salib. Ya. Tuhan harus mewahyukan jalan salib setelah murid-murid melihat Kristus dan gereja. Karena memang jalan satu-satunya untuk menikmati Kristus, untuk mengalami Kristus, apalagi mengalami kuasa kebangkitannya, dan untuk dipakai menjadi bahan untuk membangun gereja. Inilah jalan satu-satunya, yaitu kita harus menempuh jalan salib. Katakan, kita harus menempuh jalan salib. Kasih tahu orang yang di sebelah saudara, ini jalan satu-satunya. Amin, saudara. Ini jalan
satu-satunya jalan salib. Saya harus terus terang, sangat sulit memahami pewahyuan tentang jalan salib. Kalau saudara perhatikan, ketika Tuhan mulai bicara tentang jalan salib, bahwa dia akan menderita dan dibunuh, tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Apa respon dari murid-murid? Dan seperti biasa, Petrus mewakili respon dari murid-murid. Haleluya. Saya suka orang yang satu ini. Karena kalau nggak ada dia, kita nggak tahu responnya kayak gimana, saudara. Dia langsung tarik Tuhan ke pojokan, lalu dia menegur Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, hal itu tidak akan sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Wow. Dengan begitu beraninya, Petrus enggak kapok-kapoknya walaupun sudah ditegur berulang-ulang tentang pikiran alamiahnya. Ketika Yesus mewahyukan jalan salib, Petrus mewakili murid-muridnya memberikan respon reaksi secara langsung. Dia tarik Yesus ke pojokan dan dia menegur Yesus dan dia berkata, Tuhan, jangan ngomong gitu, itu kurang iman. Kira-kira begitu kalau zaman sekarang, saudara. Jangan ngomong tentang penderitaan. Allah tidak mau kita menderita. Itu sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Tapi apa respon Yesus? Tuhan langsung menghardik Petrus. Enyahlah engkau iblis. Jadi ini Petrus atau iblis? Iblis di dalam Petrus. Tolong sadari ada banyak iblis di dalam kita. Oke, ada banyak iblis di dalam saudara. Nanti kita akan lihat berapa banyak iblis yang ada di dalam kita. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Rata-rata orang sulit menerima pewahyuan tentang jalan salib. Apalagi menempuh jalan salib. Jalan salib bukanlah jalan yang naik ke atas. Jalan salib adalah jalan yang turun ke bawah. Selamat siang semua. Salah satu hamba Tuhan yang memahami pewahyuan tentang jalan salib adalah Paulus. Dia berkata, karena itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahan. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena jika aku lemah, maka aku... Inilah jalan salib. Mau tanya, jadi Paulus itu dalam keadaan lemah atau kuat? Lemah. Justru dia bilang, kelemahan bukan hambatan. Kelemahan bukan halangan. Salib bukan hambatan. Salib bukan halangan. Salib adalah kesempatan untuk mengekspresikan kekuatan Allah. Salib adalah kesempatan untuk mengekspresikan kekuatan Allah. Ini orang yang memahami jalan salib, saudara-saudara. Itu sebabnya kita semua, saya berdoa pada hari ini benar-benar bisa melihat wahyu tentang jalan salib. Kebanyakan orang maunya jalannya naik ke atas, bukan turun ke bawah, betul? Siapa yang mau turun ke bawah? Enggak ada. Siapa yang mau naik ke atas? Oh, sudah golput. Oh, turun ke bawah. Serius? Serius? Oke. Kalau kita memperhatikan kehidupan dan pelayanan Yesus, saudara, mau tanya, Yesus hidup berapa lama? Yesus hidup berapa lama?
33,5 tahun. Yesus pelayanan berapa lama? 3,5 tahun. Kalau saudara perhatikan kehidupan dan pelayanan Yesus, mau tanya, perjalanan kehidupan dan pelayanannya naik ke atas atau turun ke bawah? Loh, kok saudara tahu? Kan saya belum kasih tahu. Tebak-tebakan ya. Awalnya pelayanannya gimana? Yesus memulai pelayanannya ketika dia dibaptis pendahuluannya. Ketika dia dibaptis, surga terbuka dan Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun ke atas dia. Wow, ini permulaan pelayanan yang luar biasa. Dan nggak tahu apakah semua hamba Tuhan memulai pelayanannya dengan ini. Dengan pengakuan akan perkenanan Bapa dan turunnya Roh Kudus dalam hidup mereka. Lalu setelah itu dia memulai pelayanannya di Galilea. Dan kita tahu sepanjang pelayanannya ada banyak mujizat yang dia kerjakan, betul? Dia sembuhkan orang sakit, dia usir setan-setan. Apalagi dia tahirkan orang kusta, bahkan dia bangkitkan orang mati, bahkan dia memberi makan kepada orang yang lapar secara jasmani. Ingat mujizat yang Tuhan lakukan, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Betul? Itu di awal sampai pertengahan pelayanannya. Tapi dari pertengahan sampai akhir, saudara-saudara, mulai jarang terjadi mujizat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Apakah itu yang saudara baca dalam kitab Injil? Ya. Ketika kita membaca kitab Injil mulai pasal 8, 9, 10, ada banyak mujizat di situ. Tapi mulai pasal 12, 13, 14, 15, 16, sekarang kita sampai pasal 16. Kok kita tidak melihat mujizat? Mujizat yang terakhir sebelum pasal 16 adalah mujizat memberi makan 4.000 orang. Ingat itu? Dan makin jarang dia melakukan mujizat. Dan pada akhir pelayanannya, mulai dari tengah pelayanan sampai akhir pelayanannya, dia terus ditolak oleh orang Yahudi. Sampai akhirnya, dia dituduh dengan tuduhan palsu dan dihakimi, lalu dihukum dengan hukuman yang paling terkutuk pada saat itu, yaitu hukuman salib. Mau nanya, kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, jalannya menurun atau menanjak? Betul. Selama ini saudara tahu seperti itu atau baru hari ini tahu? Kita pikir jalan kehidupan orang Kristen harus makin naik dan bukan turun. Tapi Tuhan menjalani kehidupan yang makin turun bukan naik. Mengapa? Karena jalan menuju kematian adalah jalan menurun, bukan jalan menaik. Bukan jalan menanjak, saudara-saudara. Kalau saudara mau dibawa kepada kematian Kristus, saudara harus mengalami jalan yang menurun. Bukan jalan yang menanjak. Karena disitulah terdapat kematian. Dan kalau saudara mengalami kematian, maka saudara akan mengalami kebangkitan. Karena benih kebangkitan ada di dalam kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Halo? Kalau saudara mau dimuliakan, saudara harus memikul salib setiap hari. Kalau saudara mau dibangkitkan, saudara harus mati. Inilah jalan salib. Semakin saudara berjalan menurun, semakin saudara menuju kematian, artinya semakin dekat saudara pada kebangkitan. Semakin dekat saudara pada kematian, semakin dekat saudara pada kebangkitan. Betul? Tapi semakin saudara menjauh dari kematian, maka artinya saudara semakin menjauh dari kebangkitan. Tapi banyak orang
tidak mau mendekati kematian, tidak mau mendekati salib, tidak mau mendekati penderitaan. Mereka maunya menikmati kesenangan. Saya beritahu saudara, kalau saudara dibangkitkan sebelum kematian, saudara belum benar-benar bangkit. Kalau saudara benar-benar mau mengalami kebangkitan, saudara harus mati dulu, baru saudara dibangkitkan. Itu sebabnya sebelum saudara benar-benar mati, jangan berdoa supaya Tuhan bangkitkan dulu saudara. Halo? Setelah kita mati, baru kita bangkit. Jadi jalan salib adalah jalan yang menurun, bukan jalan yang menanjak. Selamat siang semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa sepertinya perjalanan hidup dan pelayanan saya menurun? Oh, dulu begitu dahsyat. Dulu begitu diurapi. Ngomong apapun bisa terjadi, tapi sekarang kok senyap. Saya memuji Tuhan. Karena saya menjalani kehidupan yang seperti Tuhan Yesus. Saya sedang menempuh jalan salib. Dan semakin turun, artinya semakin dekat saya pada kematian. Hanya masalah waktu, saya akan benar-benar mati, dan hanya masalah waktu, saya akan benar-benar bangkit setelah kematian. Oke, kita maju ke yang dua dulu, supaya nanti digabungkan penjelasannya. Yang kedua, pikiran alamiah adalah penghalang untuk menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Pikiran alamiah adalah penghalang untuk menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan baik-baik, Tuhan berkata, kenapa Tuhan menyebut Petrus itu iblis? Karena di balik pemikirannya ada iblis. Kenapa dikatakan di balik pemikirannya ada iblis? Karena dia merupakan batu sandungan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mencapai tujuan dari rencana Allah dalam hidupnya, bahwa dia harus mati dan bangkit. Tetapi iblis menghalangi Tuhan Yesus untuk mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Dan kenapa pikiran Petrus bisa menjadi batu sandungan bagi Yesus dan bisa menjelmakan iblis? Tuhan berkata, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mau tanya, apa yang dipikirkan manusia? Apa yang dipikirkan manusia? Apakah di sini semua manusia? Ya, apa yang dipikirkan manusia? Oke, saya bantu saudara. Kalau saudara sakit, apa yang saudara pikirkan? Sembuh. Kalau saudara punya masalah, apa yang saudara pikirkan? Mau segera dapat jalan keluar. Kalau saudara menderita, apa yang saudara pikirkan? Kapan penderitaan ini akan berakhir? Kapan ini beres? Kapan ini selesai dan aku bebas dari penderitaan? Artinya apa yang dipikirkan oleh manusia? Manusia selalu memikirkan bukan salib, tapi menghindari salib. Sakit mau atau enggak? Enggak. Maunya sembuh. Apakah sakit adalah penderitaan? Oke, jadi saudara tidak mau penderitaan kan? Saudara maunya sembuh, nyaman. Oke,
Kalau punya masalah, apakah itu penderitaan? Oke, maunya bebas dari masalah, artinya bebas dari salib. Kalau menderita, siapa di sini yang mau menderita? Siapa yang di sini mau kehilangan? Tidak ada. Inilah pikiran manusia. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus, pikiranmu itu iblis, menjadi batu sandungan bagiku. Gimana kalau gara-gara ngomonganmu aku jadi nggak pergi ke salib? Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu tidak mau menderita, menghindari penderitaan, menghindari salib. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Seolah-olah Tuhan Yesus mau ngomong begini sama Petrus, Petrus, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, yaitu menghindari salib, menghindari penderitaan. Tapi yang dipikirkan oleh Allah adalah, aku harus mati di salib, supaya bisa menyelamatkan engkau, supaya bisa menyelamatkan seluruh manusia. Aku harus disalib, menderita di salib, lalu mati, dan setelah itu aku bangkit. Dan setelah aku bangkit, aku akan menjadi roh pemberi hayat. Supaya hayat Allah bisa digarapkan ke dalam manusia. Itulah pikiran Allah. Dan ini yang tidak ada di dalam pikiran manusia. Manusia selalu ingin menghindari salib. Manusia selalu ingin menghindari kematian. Manusia selalu ingin menghindari penderitaan. Tapi pikiran Allah adalah, kamu harus menderita. Kamu harus dibunuh, mati. Setelah mati, baru kamu bangkit. Setelah kamu bangkit, baru kamu bertransfigurasi menjadi roh pemberi hayat. Setelah kamu jadi roh pemberi hayat, baru hayat Allah bisa masuk ke dalam manusia, digarapkan ke dalam manusia. Tanpa penderitaan tidak ada kematian, tanpa kematian tidak ada kebangkitan, tanpa kebangkitan tidak ada roh pemberi hayat, tanpa roh pemberi hayat engkau tidak bisa diselamatkan. Tanpa roh pemberi hayat engkau tidak bisa menerima hayat ilahi, engkau tidak bisa menerima hidup kekal. Jadi apakah Tuhan Yesus harus menderita? Ya. Apakah dia harus mati? Ya. Kenapa? Supaya dia bangkit. Dan setelah dia bangkit, Alkitab berkata, dia menjadi roh pemberi hayat. Roh pemberi hidup. Dan setelah dia menjadi roh pemberi hayat, kita baru bisa diselamatkan. Tanpa roh pemberi hayat masuk ke dalam kita, kita tidak akan pernah dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Artinya kita dilahirkan dengan hayat Allah. Itu kelahiran kedua kita. Kelahiran pertama kita dilahirkan oleh benih hayat manusia, tapi kelahiran kembali adalah kelahiran kedua kita. Kita dilahirkan kembali bukan dengan benih hayat manusia, tapi dengan benih hayat Allah. Tapi untuk bisa mencapai itu, dia harus menderita. Dia harus mati, dan dia harus bangkit, baru bisa jadi roh pemberi hayat, sehingga bisa menyalurkan hayat ke dalam manusia. Jalan yang sama harus kita tempuh. Saudara mau menjadi penyalur hayat? Saya tanya, saudara mau menjadi penyalur hayat? Saudara mau dari hidup saudara keluar hayat dan tersalurkan hayat? Bagaimana caranya? Jalan salib. Ini jalan satu-satunya. Saudara harus menderita, saudara harus disalib, saudara harus memikul salib setiap hari, saudara harus mati, setelah mati baru saudara bangkit. Dan setelah bangkit, saudara baru bisa menyalurkan hayat ke dalam semua orang. Selamat siang semuanya. Itulah yang dipikirkan Allah. Itulah pikiran Allah. Bukan apa yang dipikirkan oleh manusia.
Allah berpikiran untuk menyelamatkan semua manusia, tapi manusia berpikiran untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Hanyalah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu mau hidup enak, mau hidup nyaman, mau hidup aman, mau hidup kaya, mau hidup sehat, kuat, kaya, mujur, semuanya penuh dengan kemuliaan." Tapi kita lupa, tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib. Dan tidak pernah ada kebangkitan tanpa kematian. Inilah jalan salib, dan inilah jalan satu-satunya. Tuhan berkata, "Hanya engkau iblis." Artinya ketika kita memikirkan ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, kita sedang memikirkan pikiran iblis. Dan ketika kita mengatakannya, menyampaikan opini tersebut, kita menjelmakan iblis. Dan iblis selalu menjadi batu sandungan untuk penggenapan rencana Allah. Pikiran alamiah kita yang berasal dari iblis seringkali kelihatannya baik, tapi sesungguhnya menghalangi kita untuk mencapai tujuan Allah. Mau tanya, ketika Tuhan bilang, "Aku harus menderita oleh tua-tua, oleh imam-imam, dan aku akan dibunuh. Tapi setelah itu, 3 hari kemudian, aku akan bangkit." Ini ya saudara ya, ketika Tuhan bilang tentang penderitaan, tentang pembunuhan, ini murid-murid langsung bereaksi. Sehingga ketika dia bicara tentang kebangkitan, ini tertutup. Loh, kalau dia mendengar pewahyuan ini sampai pada kebangkitan, bukan cuma sampai pada kematian, mereka kan nggak akan masalah kan? Akan oke dong. Betul nggak saudara? Banyak di antara saudara yang ketika saya bicara tentang salib, tentang penderitaan, tentang pembunuhan, tentang kematian, saudara juga langsung bereaksi. Kenapa? Karena saudara tidak menerima pewahyuan tentang kebangkitannya. Saudara cuma menerima pewahyuan tentang kematian, tapi pewahyuan tentang kebangkitannya tertutup. Padahal itu tujuan akhirnya. Jalan untuk dibangkitkan adalah mati. Apakah itu masuk akal saudara? Saudara kan nggak bisa bilang, "Oh, saya nggak mau melewati kematian, saya mau langsung bangkit." Ya nggak bisa bro. Nggak bisa. Kalau mau bangkit ya harus mati dulu. Tuhan Yesus saja harus mati dulu baru bangkit. Dia nggak langsung bangkit. Mana ada orang bangkit tanpa mati? Nggak ada. Ketika Petrus bicara, dia tarik Tuhan Yesus dan menegur Yesus. "Tuhan, jangan ngomong gitu. Engkau tidak akan mengalami penderitaan. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau." Kelihatannya baik atau enggak? Baik kan? Nah, akan ada banyak orang baik di sekitar kita yang mengajukan usul-usul alamiah, yang memberikan nasihat-nasihat alamiah seperti Petrus. Tapi itu adalah iblis yang akan menghalangi kita untuk menggenapi rencana Allah. Yang akan menghalangi kita untuk mencapai tujuan Allah. Karena semua nasihat manusiawi, semua nasihat alamiah, semua pikiran alamiah selalu berisi kita terhindar dari penderitaan. Selamat siang. Kan sulit kan menerima pewahyuan tentang salib kan? Suruh aja diam aja, bengong aja. Apa iya? Apa kau harus mengalami itu? Ya ini jalan satu-satunya masalahnya. Suruh perhatikan, semua nasihat manusia selalu adalah nasihat yang menghindarkan saudara dari penderitaan. Betul nggak saudara? Mau tanya,
Kalau saudara sakit, saudara datang ke pendeta, apa nasihat Pak Pendeta? Doa supaya tenang. Doa mengubah segalanya. Hidupmu akan berubah. Sakit, doa, nanti sembuh. Kalau saudara punya masalah, datang ke seorang konselor Kristen, apa nasihatnya? Minimal saudara akan diberikan solusi, cara-cara, langkah-langkah untuk terbebas dari masalah. Betul ya saudara ya? Pernah nggak saudara datang ke konselor Kristen, Pak, saya punya masalah gini. Lalu dia menasihati saudara. Saudara, masalah ini ada tujuannya. Saudara harus mencari tahu apa tujuan Allah mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidupmu. Pernah nggak saudara menerima nasihat yang seperti itu? Saya ingat Selasa lalu, saya KTP, di KTP-nya Budi, kebetulan ada di sini, jadi saya ikut karena ada di sini. Kalau ada di sana ya saya nggak ikut. Karena ada di sini ya saya tinggal turun, nyampe saya saudara. Jadi saya ikut. Budi Yulis cerita, saudara. Permisi ya, diceritain dikit ya. Budi Yulis cerita, wah dia mengalami sesuatu yang nggak enak, difitnah orang dan sebagainya. Lalu terakhir saya ingat, Yulis kalau nggak salah yang ngomong, mudah-mudahan ini terakhir. Lalu saya jawab, belum tentu. Betul ya? Nah, tuh ada saksinya. Saya jawab, belum tentu. Belum tentu ini berakhir di sini. Bisa saja berapa bulan muncul lagi. Jangan ngomong gitu. Itu tidak akan terjadi. Nah, ini Petrus. Paham? Belum tentu. Jadi sekali lagi ditegaskan, belum tentu. Kalau saya bilang, itu tidak akan terjadi lagi. Dijauhkan dari Tuhan. Nah, itu nasihat Petrus. Mau nasihat Yesus atau Petrus? Yesus. Tapi lebih enak nasihat siapa? Seringkali saudara, kita menasihati orang itu tanpa sadar. Kita menasihati secara manusiawi, secara alamiah. Saya nggak bilang saudara harus sakit dan saudara harus punya masalah ya. Kalau saudara sakit, apa yang harus saudara lakukan? Lah kan nggak tahu. Kalau saudara sakit, apa yang harus saudara lakukan? Kalau sakit, ya saya juga berdoa supaya saya sembuh. Tapi kalau saya sudah berulang-ulang berdoa dan tidak sembuh juga, pengertian yang saya terima adalah ini bukan iblis, ini Tuhan. Kalau saya punya masalah, saya tengking sana, tengking sini supaya masalahnya pergi. Saya puasa berhari-hari supaya masalahnya pergi. Saya doa bolak-balik, cengking-cengking, jumpalitan. Tapi kalau masalahnya tidak pergi, saya menerima pemahaman ini. Kalau saya sudah tengking-tengking, saya sudah doa puasa, masalahnya belum pergi juga. Ini bukan iblis, ini Tuhan. Ya kalau Tuhan ditengking ya nggak pergilah. Kalau iblis ditengking, karena saya percaya kalau iblis saya tengking pasti pergi. Apa nggak takut dia sama saya? Kan nggak mungkin, saudara. Di dalam saya ada Tuhan Yesus. Saya tengking harusnya dia pergi. Kalau nggak pergi-pergi,
Saya mendapati ini Tuhan. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Saudara menerima kelemahan itu. Saudara menerima penyakit itu sebagai kelemahan yang diizinkan oleh Allah, yang di dalamnya Allah mau mengajar saudara tentang sesuatu, Allah mau berbicara tentang sesuatu kepada saudara. Saudara mengalami peristiwa buruk, saudara tengking-tengking nggak pergi juga. Artinya, saudara jangan sibuk tengkang-tengking terus. Habis waktumu. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau menerima masalah itu sebagai sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Lalu engkau mencari tahu apa yang sebetulnya ingin Tuhan katakan kepadamu, apa yang sebetulnya ingin Tuhan bicarakan, ajarkan kepadamu, apa terang yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Jelas saudara. Jadi nanti kalau masalahnya muncul lagi, dia udah dek aja ketika masalahnya muncul lagi. Kalau masalahnya muncul lagi, ditengking gak pergi-pergi, mungkin itu Tuhan. Gak percaya kayaknya. Tidak ada amin dari sana. Mungkin itu Tuhan yang mau apa? Mau membunuhmu. Kadang-kadang dengan masalah sakit penyakit gak mempan. Kita gak mati, gak terbunuh. Dengan masalah keuangan gak mempan. Kita gak terbunuh juga. Lalu dengan cara apa kita harus terbunuh? Cara yang paling efektif adalah dengan cara fitnah. Selamat siang. Cara yang paling efektif adalah dengan tuduhan palsu. Orang Farisi ahli Taurat mencari-cari kesalahan Yesus tidak ketemu. Dan Tuhan tidak mati-mati. Mau dilempari batu, tiba-tiba Tuhan menghilang. Gimana cara membunuhnya? Satu-satunya cara membunuh Tuhan adalah dengan fitnah. Dengan tuduhan palsu. Ketika difitnah, ketika diberikan tuduhan palsu, dia diam aja. Dia diam aja. Dia diam aja. Udah 3 kali saya ngomong begitu, saudara-saudara. Dia ngapain? Diam aja. Kalau orang difitnah dan dia bisa diam aja, itu menunjukkan dia mati. Tapi kalau kita difitnah, kita langsung saya memang pendeta, tapi kalau difitnah saya jadi pendekar. Waduh, langsung berubah saudara. Nggak bisa. Saya harus membela diri, saya harus memberikan penjelasan. Nah ini masalahnya. Kita harus memberikan penjelasan. Padahal Tuhan katakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Jadi kalau engkau melakukan, katakan ya. Kalau engkau tidak melakukan, katakan tidak. Tanpa penjelasan. Ketika engkau berusaha memberikan penjelasan, itu lebih dari ya dan tidak, itu si jahat. Kalau ada Yesus di situ, engkau akan dihardik, nyala engkau iblis. Hari ini belum Natal, tapi sudah malam kudus sunyi senyap. Dingin ya. Pikiran alamiah kita adalah iblis. Ini yang belum ditangkap oleh kebanyakan orang Kristen, oleh kebanyakan orang percaya.
Mengapa orang percaya masih terus memakai pikiran alamiahnya? Karena mereka tidak tahu pikiran alamiahnya telah bersatu dengan iblis. Dan pikiran alamiah, karena telah bersatu dengan iblis, dia pasti menghalangi kita untuk mencapai tujuan Allah. Tidak ada satupun pikiran alamiah yang membawa kita mencapai tujuan Allah. Semua pikiran alamiah menjadi batu sandungan untuk kita mencapai tujuan Allah. Apakah ini terlalu berat buat saudara hari ini? Saya berharap ada jawaban. Enggak, dengan segera gitu. Tidak ada jawaban, saudara. Apakah kita bisa melanjutkan perjalanan kita? Saudara baru menerima pewahyuan tentang salib, rasanya udah tersalib banget sih. Ini baru pewahyuannya, belum pengalamannya, saudara. Biasanya setelah kita menerima pewahyuannya, baru kita mengalami pengalamannya. Oh, haleluya. Inilah jalan salib, inilah kekristenan. Oke, saya tambahkan. Inilah jalan salib, inilah kekristenan yang sejati. Kalau saudara punya masalah, saudara tengking-tengking masalahnya nggak selesai-selesai, lalu saudara tetap memaksakan diri untuk masalahnya selesai, saudara terus gedor-gedor pintu sorga, saudara teriak-teriak, dibombardir semua, tiap hari ditendang, ditonjokin pintu sorga, sampai jebol semuanya. Artinya saudara memaksakan kehendakmu. Selamat siang. Saudara tidak bisa berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Ya Bapakku, jikalau mungkin, jauhkan cawan ini daripadaku. Tapi kalau tidak mungkin, biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Dia menyerahkan diri pada kehendak Bapa. Tuhan, tolong lalukan masalah ini daripadaku. Lalukan pencobaan ini daripadaku. Kalau mungkin, kalau bisa. Tapi kalau tidak mungkin, kalau tidak bisa, artinya aku harus menanggungnya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Ini pengertian doa Tuhan Yesus. Selama ini kan kita suka meniru doanya tapi nggak ngerti maksudnya. Maksudnya adalah, Tuhan, kalau memang Engkau mau aku menghadapinya, aku menanggungnya. Biarlah aku menanggungnya dan biarlah kehendak-Mu tercapai. Baru turun. Kalau belum amin, belum bisa turun itu, saudara. Pak, kok susah banget jadi orang Kristen? Ya memang. Nggak ada satupun di dunia ini yang betul-betul berharga dan harganya murah. Kalau harganya murah, itu menunjukkan itu kurang berharga. Tapi kalau harganya mahal, itu menunjukkan itu berharga. Suruh kayak nggak ngerti deh. Ada yang bilang, harga memang nggak pernah bohong, gitu kan. Pernah suruh dibohongi oleh harga? Suruh beli apa ya namanya? Beli apa sih yang enak? Tas. Kalau yang KW harganya berapa tuh? LV. Yang KW harganya berapa? Berapa? 600. Kira-kira 600-an ribu. Kalau yang asli? Yang asli berapa? 20-an ya?
20-an, 30-an juta. Yang KW 500.000, yang asli 20-an, 30-an juta. Mau tanya, lebih berharga yang KW atau yang ori? Kenapa? Harga tidak pernah bohong. Siapakah harga itu? Emang dia Tuhan Yesus nggak pernah bohong? Bukan. Tapi biasanya orang menghargai sesuatu barang dari harganya. Saudara beli LV asli yang harganya 20-an, 30-an juta, lalu saudara taruh di kursi lah katakanlah gitu. Terus orang lain nggak tahu kalau ini tas mahal. Ya, saya juga nggak tahu tas mahal yang mana, tas murah yang mana. Gitu loh saudara. Jadi saya main pegang, main pindahin, taruh di lantai karena kursinya mau diberesin. Itu orang yang punya tasnya saudara, langsung, lu nggak tahu harganya berapa gitu saudara. Barang berharga jangan taruh di lantai. Kalau saudara tahu harganya mahal, saudara akan menghargainya. Itulah kekristenan. Selama ini banyak pendeta memang banting harga, tapi saya mau meningkatkan harganya supaya saudara tahu kekristenan yang sejati memang mahal harganya. Kalau saudara mau jadi orang Kristen abal-abal, gampang, betul gampang. Tapi kalau saudara mau jadi orang Kristen sungguhan, tak segampang itu. Jelas saudara. Pikiran alamiah kita tidak mau menempuh jalan salib. Dan siapapun yang tidak mau menempuh jalan salib, menghindari penderitaan, menghindari kematian, artinya dia menghindari kebangkitan. Saudara hanya bisa dibangkitkan kalau saudara mati. Dan saudara tidak bisa dibangkitkan kalau saudara tidak mati. Siapapun yang sudah mati dan bangkit, dialah yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dialah yang berguna untuk pembangunan rumah Allah. Kalau saudara belum mengalami mati dan bangkit bersama Kristus, engkau tidak bisa berguna bagi rumah Tuhan. Engkau tidak bisa berguna bagi kerajaan Allah, engkau tidak bisa berguna bagi pembangunan gereja Tuhan. Engkau tidak bisa berguna. Tahukah saudara, semua yang berasal dari manusia alamiah itu sifatnya mentah. Ngerti mentah saudara ya? Beras, mau tanya, beras itu makanan atau bukan? Beras itu makanan atau bukan? Makanan tapi mentah. Oke, harus dimasak dulu biar matang. Tempe yang baru dibeli di pasar itu makanan atau bukan? Makanan. Bisa menjadi hayat, oke? Bisa menumbuhkan hayat kalau kita makan. Tapi masih mentah nggak bisa. Dia harus dimatangkan dulu, baru bisa dimakan dan menjadi hayat di dalam tubuh kita. Betul ya saudara ya? Halo? Itu sebabnya tempe tidak bisa menyehatkan kita kalau masih mentah. Tempe tidak bisa menyalurkan hayat kalau masih mentah. Dia harus dibikin matang dulu. Gimana caranya dimatangkan? Digoreng. Digoreng pakai apa? Pakai minyak yang dipanaskan. Kalau saudara goreng tempe, dicemplungin ke minyak, tapi apinya tidak dinyalakan, ya nggak matang, cuma basah doang dia. Segala sesuatu dari hidup kita yang lama itu mentah. Ketika kita baru jadi orang Kristen, kita baru bertumbuh, kita juga masih mentah. Saudara harus dimatangkan. Bagaimana caranya? Saudara harus melewati api, baru bisa matang. Itulah jalan salib. Jadi semua kita harus melewati api, baru bisa matang. Kecuali saudara mau jadi orang mentah terus. Orang Kristen yang mentah. Orang Kristen mentah itu tidak bisa menyalurkan hayat.
tidak bisa menjadi hayat, menyalurkan hayat kepada sesamanya. Tapi orang Kristen yang sudah matang karena melewati api, dia akan bisa menyalurkan hayat bagi orang lain. Setiap kali saudara bicara, bersekutu dengan dia, saudara akan menerima penyaluran hayat yang luar biasa. Orang kalau sudah melewati salib, itu nggak main-main, pasti ada tanda salib. Paulus bilang, ada tanda salib dalam tubuhku. Jadi semua orang yang sudah mengalami salib, melewati salib, pasti punya tanda salib. Tuhan Yesus setelah dia mati dan bangkit, Thomas tidak percaya kalau dia bangkit. Lalu Tuhan bilang, ini tanda salibnya. Tangan yang berlubang paku. Masukkan jarimu. Ketika Thomas masukkan jarinya, betul ada tanda salib. Dia percaya Tuhan sudah disalib, sudah mati, dan sudah bangkit. Setiap kita yang sudah melewati salib juga akan memiliki tanda salib. Orang yang telah memiliki tanda salib, saudara-saudara, dia tidak berani sembrono lagi, dia tidak berani sembarangan lagi, dia tidak berani sesumbar lagi, dia tidak berani kendor lagi. Orang yang suka kendor dalam rohaninya, dalam hidupnya, itu menunjukkan dia belum melewati salib. Dia belum melewati api. Ya saudara, bukan maksudnya belum melewati penderitaan ya. Karena ada banyak orang Kristen juga melewati penderitaan tapi tidak ada hasilnya. Jadi saudara harus pastikan, karena salib bukan hanya bicara tentang penderitaan, salib juga bicara tentang pembunuhan. Untuk apa orang disalib? Supaya dia mati. Nah ini ada banyak orang Kristen mengalami salib, banyak mengalami penderitaan tapi nggak mati-mati. Ini orang kuat, saudara. Ada nggak orang yang banyak mengalami penderitaan tapi nggak dapat apa-apa dari situ? Nggak dapat terang Tuhan, rohaninya nggak bertumbuh, nggak dapat pelajaran rohani, tujuan Tuhan tidak tercapai melalui penderitaan itu. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara harus segera menyadari ketika penderitaan datang, ketika sesuatu yang buruk terjadi, saudara harus segera bisa membedakan ini iblis atau Tuhan. Supaya saudara nggak banyak buang waktu. Apalagi saudara yang sudah berumur, jangan banyak buang waktu. Pengalaman saya adalah saudara-saudara, waktu itu saya mengalami peristiwa buruk, mengalami banyak masalah penderitaan, saya tengking terus. Karena saudara harus tahu saya orang Pentakosta asli, yang percaya kuasa Tuhan, haleluya. Jadi ini iblis harus ditengking. Saya tengking terus, nggak pergi-pergi. Saya tengking terus sampai selesai. Saya terus gedor-gedor pintu sorga supaya masalah selesai. Saya bukan hanya berdoa, saya puasa sampai 55 hari. Setelah puasa 55 hari, masalahnya tidak selesai. Akhirnya apa? Saya menyerah. Karena saya melihat, kalau saya sudah menghabiskan waktu begini lama, begini banyak untuk menengking masalahnya, dan masalahnya tidak pergi, saya mengambil kesimpulan ini bukan iblis, ini Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan? Saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya menerima masalah ini sebagai bagian dari pembentukan hidup saya di dalam tangan Tuhan. Jadi saya berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan sejak saat itu, ada banyak terang yang Tuhan kerjakan. Ada banyak terang yang Tuhan berikan. Tuhan singkapkan berbagai hal yang saya tidak tahu dulu salah. Tuhan singkapkan berbagai hal yang dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya jadi mengerti. Penderitaan seringkali memberikan terang bagi kita untuk membuat kita mengerti apa yang tadinya kita tidak mengerti.
Itu sebabnya sekarang ini saudara-saudara, saya tidak mau membuang banyak waktu untuk tengkang-tengking. Saya tengking berapa kali, saya doa sungguh-sungguh, tidak selesai, saya langsung menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan mau ajar saya apa, Tuhan mau bicara apa, saya siap mendengarkan. Sehingga apa yang saya alami itu benar-benar berguna. Apa sih yang saya alami itu benar-benar memberi pengertian baru dalam hidup saya. Apa yang dulu saya tidak mengerti, sekarang saya mengerti. Jadi jangan sampai saudara bilang, oh aku mengalami salib. Setiap hari aku mengalami salib. Setahun kemudian aku mengalami salib. Tuh, kamu ini disalib kok nggak mati-mati? Jangan sampai semua penderitaan yang saudara alami menjadi sia-sia. Pastikan penderitaan yang saudara alami mendatangkan faedah bagi pencapaian tujuan Allah. Bisa amin lebih keras? Kalau istilah saya, kalau saya sudah menderita, saya nggak mau rugi. Betul-betul nggak mau rugi. Itu sebabnya setiap peristiwa dalam hidup saya akan menghasilkan terang. Sehingga saya bisa menerima terang, bahkan dalam hal kecil. Bahkan dalam hal bukan penderitaan pun, saya bisa menerima terang. Jadi jangan sampai saudara cuma menderita dan menderita, tapi tidak ada faedahnya buat saudara. Itu namanya buang waktu. Siapa di sini yang banyak penderitaan? Boleh angkat tangan? Oh enggak. Malu ya? Masa banyak penderitaan? Orang Kristen kok banyak penderitaan? Orang Kristen itu banyak mujizat. Oh haleluya. Kalau saudara banyak penderitaan, tapi tujuan Allah tidak tercapai dalam hidupmu, engkau membuang waktu. Rugi besar. Seharusnya setiap penderitaan mendatangkan keuntungan bagi pencapaian tujuan Allah. Ya. Ayub, sudah tahu Ayub? Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dalam satu hari yang sama, hartanya habis. Bayangin, rumahnya tiba-tiba tertiup angin. Ujungnya itu karena rumahnya paling tinggi, karena orang kaya, ujungnya keangkat angin, roboh rumahnya saudara. Lalu di dalam rumah itu, anak-anak Ayub sedang berpesta. Mati semua ketiban rumah. Setelah menerima kabar tentang anak-anaknya terbunuh, Ayub menerima kabar semua kambing dombanya dirampok orang. Dan setelah itu belum cukup sampai di situ, Ayub sendiri mengalami sakit penyakit, seluruh tubuhnya bisul-bisul. Gatal-gatal. Sampai dia nggak sanggup menahan gatalnya, dia garuknya bukan pakai tangan, bukan pakai kuku, pakai beling. Dan saudara tahu, kalau pakai beling garuknya pasti berdarah-darah itu. Saking gatalnya. Itu penderitaan Ayub. Bukan cuma sampai di situ, tiba-tiba istrinya jadi gila. Seperti orang gila lah, belum gila beneran. Ayub, kutuki Allahmu. Dan Ayub bilang, kenapa kamu bicara seperti orang gila? Pertanyaan saya, kenapa Ayub mengalami penderitaan sampai sebegitunya? Apa tujuan Tuhan? Hah? Apa tujuan Tuhan? Yang Tuhan tanggulangi itu anaknya, istrinya, hartanya, tubuhnya, atau tujuan Tuhan Ayubnya? Yang saya maksudkan adalah berbagai hal peristiwa bisa terjadi di sekeliling kita. Tapi kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan, bahwa tujuan kita adalah kita.
bukan sekeliling. Kadang-kadang kita berdoa untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, supaya mereka mengalami perubahan. Tiba-tiba sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan ingin capai? Tujuan besarnya sebetulnya bukan mereka, tapi engkau yang berdoa. Jadi mengapa istrimu seperti itu? Mengapa suamimu seperti itu? Mengapa anak-anakmu seperti itu? Mengapa orang tuamu seperti itu? Tujuan Allah adalah dirimu. Mengapa orang tua kita bisa sakit? Mengapa orang tua kita bisa meninggal? Mengapa kita bisa kehilangan? Dan sebagainya. Tapi kalau sudah cuma memusingkan hal-hal yang terjadi di sekeliling saudara, tanpa saudara tahu tujuan Tuhan dalam hidup saudara, bahwa tujuan Tuhan adalah menyasar saudara. Seolah-olah Tuhan mau berkata, the problem is not your wife, the problem is not your husband, the problem is not your children, the problem is not your parents, the problem is you. Engkaulah yang aku sasar. Mengapa Ayub menerima penderitaan yang begitu parahnya? Karena Ayub harus ditaklukkan. Ayub memang orang saleh, Tuhan sendiri mengakuinya. Ayub memang orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah, orang yang mencintai Tuhan, Tuhan sendiri mengakuinya. Tapi Ayub punya tekad yang kuat, punya pembenaran diri yang kuat. Sahabat-sahabatnya datang mau menyalahkan dia. Dia bilang, aku tidak bersalah, aku tidak bersalah, aku tidak bersalah. Awal-awalnya sih cuma mengakui dia tidak bersalah. Tapi lama-kelamaan saking keselnya dia bilang, aku tidak bersalah, Tuhanlah yang salah. Aku mau menghadap Tuhan. Aku buktikan aku tidak bersalah. Kenapa Tuhan menyasar diriku? Kenapa Tuhan izinkan ini? Aku tidak salah. Tuhan yang salah. Ayub mengalami penderitaan yang begitu parah. Sampai seluruh tubuhnya penuh dengan bisul. Terkadang kalau kita sudah begitu, apa yang namanya, kita takut akan Tuhan, cinta Tuhan, ibadah terus. Kita jadi buta terhadap diri kita sendiri. Karena kita merasa kita ini orang yang paling benar, paling mantap. Kita penuh dengan pembenaran diri. Dan kita punya tekad cukup kuat. Untuk menaklukkan Ayub. Tuhan harus melakukan itu. Tuhan izinkan anaknya semua mati. Semua hartanya habis. Bahkan tubuhnya sakit dengan sakit yang kalau nggak ada gejalanya kan kita tenang-tenang aja ya saudara. Tapi kalau sakit seluruh tubuh gatal itu nggak bisa tenang. Nggak bisa tidur. Tiap hari harus garuk-garuk peling, berdarah sana sini. Itu sengsara saudara. Tuhan taklukkan Ayub. Sampai Ayub bisa tersungkur dan berkata, ya Tuhan, selama ini hanya dari kata orang aku mengenal Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Aku cabut semua pembelaanku dan aku duduk dalam debu dan abu. Tidak mudah menaklukkan Ayub. Jadi maafkan saya bagi saudara-saudara yang merasa saudara-saudara rajin berdoa, rajin ibadah, takut akan Tuhan, apalagi mencintai kebenaran, apalagi diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Itu enggak menjamin. Saudara tidak perlu
ditanggulangi oleh Tuhan. Ayub adalah contohnya. Ayub awal-awal tidak tahu bahwa Tuhan sebetulnya tujuannya adalah dirinya, supaya dirinya diakhiri. Tapi ketika dia menyerah di hadapan Tuhan, dia bilang, aku duduk dalam debu dan abu Tuhan. Aku menyesali diriku, aku menyesali perbuatanku yang telah menyalahkan Tuhan. Aku menyesali pembenaranku Tuhan. Iya Tuhan, tidak ada yang benar selain Engkau. Sekarang aku melihat sendiri sang raja itu. Dulu aku mengenal Engkau dari apa kata orang, tapi sekarang aku benar-benar memandang Engkau dengan mataku sendiri. Aku benar-benar menerima wahyu tentang Engkau sendiri. Aku benar-benar mengalami Engkau sendiri. Dan saudara tahu, setelah Ayub menyerah, setelah Ayub selesai, semua masalahnya dipulihkan, betul? Tuhan suruh teman-temannya memberikan harta kepada Ayub. Dalam waktu yang singkat, hartanya dipulihkan dan anaknya dipulihkan. Bahkan kalau nggak salah jumlahnya bertambah ya. Awalnya berapa tuh? Awalnya 6 ya? 3 cowok, 3 cewek ya? Terus setelah dipulihkan 10. 5 perempuan, 5 laki. Betul nggak sih? Ya suruh baca Ayub sendirilah. Dipulihkan. Hartanya dipulihkan. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Seringkali masalah itu tidak selesai-selesai karena kitanya belum selesai. Kalau kita sudah selesai, yang lainnya bisa selesai. Masalahnya Tuhan nungguin kita selesai. Dan kita nungguin masalah selesai. Jadi nggak nyambung saudara. Nggak ketemu sama Tuhan. Ini menangkap pewahyuan yang nggak segampang mengatakannya saudara. Oke. Saya sudah tahu sebetulnya Tuhan nungguin saya selesai. Baru masalahnya bisa selesai. Ketika saya bisa menerima, saya bersyukur atas semua masalah yang Tuhan izinkan itu. Tapi ketika dalam kurun waktu beberapa bulan lagi, saya bangkit lagi saudara. Saya bereaksi lagi. Bereaksi lagi. Ya, dalam hati saya, Tuhan, saya pikir saya udah mati, ternyata belum mati. Ini yang saya beritahu saudara tadi, saya sudah dibangkitkan sebelum mati. Jadi ini bukan kebangkitan yang sebetulnya. Tuhan menunggu sampai saya benar-benar mati. Dan puji Tuhannya, saya memperhatikan. Lama-kelamaan walaupun saya masih bereaksi, tapi reaksinya makin lama makin lemah. Kalau reaksi orang makin lama makin lemah, itu menunjukkan sudah mau mati. Kalau di rumah sakit kan ada grafiknya. Tolet. Tat, gitu kan saudara. Bunyinya. Makin lemah akhirnya tat gitu kan. Jadi kalau reaksinya makin lemah, menunjukkan kita sudah dekat pada kematian. Dan kalau kita sudah dekat pada kematian, itu menunjukkan kita juga sudah dekat pada kebangkitan. Tujuan akhirnya bukan kematian, tapi kebangkitan. Jadi biarlah hari ini surah menerima pewahyuan tentang kematian dan kebangkitan sekaligus. Bukan cuma kematiannya, tapi juga kebangkitan. Yang ketiga, coba kita lihat hubungan antara pikiran, diri atau ego, hayat jiwa dan iblis. Ayat 23 sampai 25 kita baca, perhatikan baik-baik. Maka Yesus berpaling, ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Ini iblis. "Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini pikiran.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dirinya ini adalah ego, diriku atau ego. Memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Nyawa di sini bahasa Yunaninya adalah suke. Suke itu hayat jiwa. Jadi barang siapa mau menyelamatkan hayat jiwanya, ia akan kehilangan hayat jiwanya. Tetapi barang siapa kehilangan hayat jiwanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi di situ ada 4 hal. Iblis, pikiran, diri atau ego, dan hayat jiwa. Apa hubungannya? Hubungannya adalah, saudara-saudara, hayat jiwa ini sumbernya, lalu hayat jiwa, nah itu tolong dipantengin begitu aja. Hayat jiwa ini diwujudkan di dalam ego. Dan ego diekspresikan dalam pikiran. Jadi hayat jiwa sumbernya, hayat jiwa diwujudkan. Perwujudannya atau diperhidupkan lewat ego, lalu ego diekspresikan lewat pikiran. Ya saudara, hayat jiwa diwujudkan dalam ego, ego diekspresikan dalam pikiran. Ya, dan sementara ketika manusia jatuh, maka manusia jiwanya, hayat jiwanya telah bersatu dengan iblis. Dan itu sebabnya hayat jiwanya adalah ego, menjadi ego. Menjadi ego. Aku, diriku sendiri, semua tentang aku. Ya. Makanya saudara-saudara, pikiran atau pikiran alamiah itu selalu berasal dari ego, dan ego selalu berasal dari hayat jiwa yang sudah bercampur dengan iblis. Itu sebabnya ketika hayat jiwa diperhidupkan lewat ego, ini iblisnya ke bawah. Dan ketika ego diekspresikan lewat pikiran, ini juga iblisnya ke bawah. Makanya Tuhan menghardik Petrus dan berkata, "Enyala engkau iblis." Nah, yang muncul dari pikiran itu kita sebut dengan istilah opini, ide, konsepsi. Itu kira-kira. Ya. Hasil pemikiran-pemikiran kita sebut dengan opini, ide, atau konsepsi. Ya saudara. Nah itu berarti di dalam opini, ide, dan konsepsi kita terdapat iblis. Makanya ketika Petrus mengungkapkan opininya, Tuhan menghardik Petrus, "Enyala engkau iblis." Karena iblis terjemah melalui opini Petrus. Opini adalah hasil dari pikiran alamiah. Itu sebabnya kita tidak boleh beropini. Atau kita tidak boleh memiliki opini, opini kita harus dihancurkan. Ya saudara. Dan karena opini, ide, konsepsi itu mengekspresikan ego yang sudah bercampur dengan iblis, maka kita harus berhati-hati terhadap opini, ide, dan konsepsi yang berasal dari pikiran kita. Selama saudara masih terus beropini, banyak opini, ini pikiran alamiah, saudara sulit bertumbuh di dalam hayat. Karena tidak ada yang paling merusak hayat selain opini. Opini itu merusak hayat. Jadi jika saudara terus menggunakan pikiran saudara, itu akan menjadi ekspresi iblis yang merusak hayat ilahi dan menjadi penghalang untuk pencapaian tujuan Allah dalam hidup saudara. Orang yang paling beropini sulit mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Petrus adalah orang yang banyak opininya, paling beropini. Itu sebabnya dia ditamatkan oleh Tuhan. Dia harus ditamatkan. Dia harus ditamatkan. Dan kita juga di sini harus ditamatkan. Petrus adalah tipe orang yang cepat. Cepat-cepos. Ada di sini juga tipe yang lambat. Tipe cepat, tipe lambat juga harus ditamatkan. Sehingga kita akan menjadi seimbang dalam segala sesuatu untuk menyalurkan hayat ilahi.
Ketika kita terus memakai pikiran kita, maka hayat ilahi sulit bertumbuh di dalam kita. Ya. Makanya saudara tidak boleh memakai pikiran saudara, pikiran tidak boleh digunakan, pikiran harus ditaruh di dalam roh. Itulah hidup menurut roh. Betul? Saya ulangi, pikiran tidak boleh digunakan berdiri sendiri, pikiran harus ditaruh di dalam roh. Baru saudara bisa hidup menurut roh, bukan menurut pikiran. Baru saudara tidak beropini lagi. Saudara tidak memiliki opini lagi. Dan sayangnya, dalam gereja kebanyakan usul-usul yang diberikan, kebanyakan berasal dari opini alamiah manusia. Bukan berasal dari pikiran Kristus. Itulah yang membuat gereja jadi sulit mencapai tujuan ilahi di dalam hidupnya. Ya, jadi untuk menempuh jalan salib guna menuju kemuliaan, itu menuntut kesediaan kita untuk tidak menggunakan pikiran kita, tapi menaruh pikiran kita di dalam roh. Dan inilah menyangkal diri dan memikul salib. Kalau kita terus mengikuti pikiran kita, kita tidak bisa mengikuti Kristus. Karena Kristus tidak ada dalam pikiran kita. Kristus ada di dalam roh kita. Ketika kita menaruh pikiran dalam roh, baru kita mengikuti Kristus. Coba saudara baca Roma 8. Karena seringkali ayat ini disalah mengerti orang. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sudah di situ semua? Halo? Sudah di situ semua? Baca sama-sama. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Pertanyaan saya, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh itu maksudnya apa? Pengertiannya apa? Kapan saudara memikirkan hal-hal yang dari roh? Kenapa? Kurang jelas. Ketika kita menaruh pikiran kita di dalam roh. Ketika saudara memikirkan firman, apakah saudara memikirkan hal-hal yang dari roh? Saya ulangi, ketika saudara memikirkan firman, apakah saudara sedang menaruh pikiran di dalam roh? Apakah saudara sedang memikirkan hal-hal yang dari roh? Jawaban yang benar adalah bukan. Jadi Anda salah. Firman itu ada dua. Firman tertulis dan firman hidup. Firman tertulis tidak ada di dalam roh kita. Firman tertulis ada di luar kita. Firman hidup ada di dalam roh kita. Betul. Ketika kita memikirkan hal-hal yang dari roh, seringkali kita bertemu dengan firman hidup atau terang ilahi. Dan kita memikirkan terang tersebut, itu berpikir menurut roh. Tapi kalau sudah memikirkan firman tertulis, saudara tidak sedang memikirkan hal-hal yang dari roh. Mau tanya, saudara bisa nggak memikirkan firman tertulis dengan pikiran alamiah? Bisa. Apakah itu hidup menurut roh? Tidak. Apakah itu saudara sedang berpikir menurut roh? Tidak. Apakah saudara sedang memikirkan hal-hal yang dari roh? Tidak. Karena firman tertulis bukanlah hal-hal yang dari roh. Hal-hal yang dari roh adalah firman hidup. Contoh, saudara sakit. Otsmani mengajarkan seperti ini, saudara. Kalau saudara sakit, kalau saudara tidak menerima firman,
Saudara harus mengikuti hukum tubuh, saudara harus menjaga tubuh saudara sedemikian rupa. Tapi kalau saudara menerima firman, saudara boleh mengabaikan yang lainnya. Termasuk gejala penyakit. Ya. Dia pernah sakit, muntah darah. Tapi dia menerima firman, Tuhan akan menyembuhkan dia. Demam juga. Nah, karena dia sudah menerima firman, dia bisa mengabaikan yang lainnya. Termasuk gejala penyakit. Setelah dia menerima firman, apakah dia masih muntah darah? Masih. Setelah dia menerima firman, apakah dia masih demam? Masih. Tapi gejala bukan firman. Fakta rohaninya adalah Tuhan menyembuhkan dia. Karena dia menerima firman, dan tolong garis bawahi, karena dia menerima firman dari dalam roh. Firman hidup. Bukan menerima firman yang dia ketahui dari firman tertulis. Masalahnya adalah banyak orang Kristen mengklaim Tuhan dari firman tertulis yang dia ketahui. Bukan dari firman hidup yang dia terima dari dalam rohnya. Kalau itu adalah dari firman tertulis yang saudara ketahui, artinya saudara memakai firman tertulis secara alamiah dengan pikiran alamiah. Tapi kalau saudara menerima firman dari dalam roh saudara, itu patut dipercaya. Itu layak dipercaya dan layak dipegang. Kalau saudara sudah menerima firman dari dalam roh itu, saudara boleh mengabaikan yang lainnya. Saudara harus hanya berpegang kepada firman itu. Dia terus berpegang kepada firman itu, tidak langsung sembuh. Ya, Tuhan memberikan penglihatan kepada dia, ada perahu, depannya ada batu karang, jadi perahu ini nggak bisa lewat karena ada batu karang. Tuhan tanya sama dia, kamu mau aku singkirkan batu karang itu, atau kamu mau aku meninggikan debit airnya supaya perahu bisa lewat? Dia langsung mengerti apa maksudnya Tuhan. Dia bilang, iya Tuhan, tinggikan debit airnya, bukan singkirkan batu karangnya. Dia paham, tapi saudara paham apa enggak ini? Paham ya. Jadi anugerah Tuhan tambahkan, sehingga debit air meningkat, dan dia bisa melewati penyakit itu. Dan penyakitnya sembuh. Jadi bukan penyakitnya langsung sembuh, tapi debit airnya dinaikkan. Toh dia bisa melewati batu karang itu juga, walaupun batu karangnya tidak dihancurkan. Jadi ada dua kemungkinan, kadang-kadang ketika kita menerima firman dari Tuhan untuk kesembuhan penyakit kita, bisa jadi penyakitnya langsung disembuhkan, batu karangnya dihancurkan, supaya perahu kita bisa lewat, tapi bisa jadi debit airnya ditinggikan, supaya kita bisa lewat. Jelas ya saudara? Nah ini adalah firman dari dalam roh. Ketika saudara memikirkannya, saudara sedang memikirkan hal-hal yang dari roh. Tapi kalau saudara memikirkan firman tertulis yang saudara ketahui, itu bukan firman yang dari roh. Saudara harus bedakan antara firman tertulis yang di luar kita dan firman hidup yang di dalam roh kita. Firman tertulis tidak berkuasa. Firman hidup yang berkuasa. Firman tertulis tanpa firman hidup hanya huruf-huruf yang mati. Bagaimana firman tertulis bisa berkuasa? Dia harus dihubungkan dengan firman hidup. Nah, ketika saudara menerima firman hidup dari dalam roh saudara, bisa jadi firman yang saudara terima dari dalam roh saudara itu adalah firman tertulis yang pernah saudara baca. Bisa jadi seperti itu. Tapi itu adalah firman tertulis yang berasal dari firman hidup. Makanya firman itu hidup. Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Ya, jadi jangan salah paham tentang hal itu saudara-saudara. Seringkali kita berpikir, iblis ini ada di balik badai, di balik tuduhan, di balik fitnahan yang kita terima. Tapi kalau sudah baca Alkitab, Alkitab tidak pernah mencatat ada iblis di balik badai. Ada iblis di balik tuduhan dan fitnahan.
Tidak. Yang ada di balik badai, yang ada di balik tuduhan dan fitnahan itu cuma setan-setan, bukan iblis. Suruh baca Alkitab, itu adanya setan, bukan iblis. Setan itu kerocok-kerocoknya iblis, kira-kira seperti itu. Iblis tidak ada di dalam badai, iblis tidak ada di dalam tuduhan dan fitnahan. Itu cuma setan-setan, saudara. Lalu di mana iblis? Dalam pikiranmu. Di mana iblis? Dalam pikiranmu. Ketika Petrus menyampaikan opininya, Tuhan langsung menghardik, "Hanyalah engkau iblis." Nah, itu iblis. Tapi ketika menghardik badai, Tuhan tidak menghardik iblis. Tuhan memerintahkan badainya tenang. Karena di situ tidak ada iblis, di situ cuma ada setan-setan. Tapi dalam pikiran kita ada banyak iblis. Itu sebabnya seharusnya kita harus lebih benci kepada diri kita sendiri daripada kepada badai, tuduhan, dan fitnahan. Amin, Yulis. Kita harus dibawa Tuhan sampai pada satu titik, satu level di mana kita memahami diri kita ini tidak berguna sama sekali. Diri kita hanya punya satu jalan, dia harus mati. Supaya Tuhan bisa bangkit di dalam kita dan supaya kita bisa bangkit bersama Tuhan. Diri kita cuma satu jalan, dia harus mati. Semua orang yang menyayangi dirinya sendiri bakal mengalami kesulitan untuk mati. Karena dia pasti menghindari mati, karena dia sayang sama dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara harus lebih membenci dirimu sendiri, pikiranmu sendiri, daripada badai penolakan fitnahan. Karena dalam badai fitnahan dan tuduhan, itu cuma ada setan. Tapi dalam dirimu, dalam pikiranmu, ada banyak iblis di sana. Itulah yang menghambat engkau untuk mencapai tujuan ilahi. Apakah masih ada amin? Aminnya setengah suara. Kita sering bilang kita harus dibangun ulang oleh Kristus. Bagaimana caranya untuk dibangun ulang? Kalau saudara mau membangun ulang sebuah bangunan lama, gimana caranya? Yang lama harus dirobohkan, baru bisa dibangun ulang yang baru. Betul. Manusia lamamu harus dirobohkan, diruntuhkan, baru bisa dibangun, disusun ulang, dibangun ulang yang baru. Betul ya saudara ya? Jadi apa jalan yang harus kita tempuh? Jalan salib. Hidup kita sepenuhnya diruntuhkan, dirobohkan, sampai kita betul-betul berakhir, supaya kita bisa disusun ulang, dibangun ulang dengan Kristus. Begitulah caranya dikristuskan. Paulus berkata, harta ini aku punyai dalam bejana tanah liat. Loh, kalau mau keluarin hartanya gimana? Bejana tanah liatnya harus dipecahkan. Dulu kita punya celengan yang dari tanah itu loh, yang bentuknya ayam. Saya nggak tahu kenapa bentuknya ayam. Ya. Ayam jago bentuknya. Kita simpan harta kita di situ. Sudah banyak, sudah penuh di dalamnya hartanya. Kita bisa berkata, harta ini aku punyai dalam bejana tanah liat. Sekali waktu kalau saudara butuh mengeluarkan hartanya, bagaimana caranya? Dipecahkan bejana tanah liatnya, baru keluar hartanya.
Ada harta yang sangat mulia dan berharga di dalam diri saudara. Namanya Yesus Kristus, hidup kekal hayat ilahi. Bagaimana caranya supaya harta yang berharga itu keluar dari diri saudara? Hancurkan. Dan itu jalan satu-satunya. Itu jalan satu-satunya. Dan barulah dengan cara demikian kita bisa menjadi material untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kalau boleh semua masalah yang kami alami berlalu dari hidup kami Tuhan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, kalau memang kami harus menghadapi masalah itu, kalau memang kami harus menanggung masalah itu, tolong kami untuk memahami bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bahwa jika kami lemah, maka kami kuat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, supaya setiap penderitaan yang kami alami boleh benar-benar berguna, berfaedah bagi kami. Berikan kami terang yang besar untuk menghanguskan kami, untuk membakar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila terang-Mu bercahaya di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Dan kami semua menyerahkan diri untuk menempuh jalan salib, guna bisa dipakai sebagai material bagi pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa menangkap semua ini, kecuali Engkau membelas kasihani kami Tuhan, untuk melihat wahyu tentang salib dan kebangkitan ini Tuhan. Kami berdoa biar kami semua dibangkitkan menjadi orang Kristen sejati, menjadi gereja yang sejati Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang abal-abal Tuhan, yang hanya sekali seminggu ke gereja dan setelah itu selesai. Tapi Tuhan, kami mau jadi orang Kristen yang sejati, sehingga kami bisa dikristuskan, sehingga kami bisa dipakai untuk membangun rumah Allah Tuhan. Tolong kami Tuhan, belas kasihani kami. Tolong curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu untuk kami bisa melihat kebenaran ini bagi kami ya Tuhan. Berikan terang-Mu yang besar untuk membakar kami, untuk menghanguskan kami Tuhan. Biar kami menjadi abu di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Kristus yang hidup di dalam kami. Hanya dengan memikul salib, hanya dengan kami mati, maka kami bangkit. Dan ketika kami bangkit di dalam roh, maka kami dapat menyalurkan hayat ilahi kepada sebanyak mungkin orang. Pakai setiap kami ya Tuhan. Bangkitkan setiap kami. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu untuk dipakai bagi pembangunan rumah Allah. Kami berdoa dan memeteraikan Tuhan semua firman yang telah kami dengar, yang telah kami terima. Biarlah Engkau mewahyukan lebih lagi di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami menerima terang yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.